semuanya. Ini yang digerek bukan air ya, batu. Bikin dulu minum bentar. Ambil minum dulu. Kanker rahim, aduh. Kalau kanker rahim tuh mau dapat rezeki tuh punya anak. Kanker rahim katanya si Denny. Hondanya lagi dioperasi. Di syuting lah, tukang bubur juga di syuting nih. Sedang iya. Apalagi si Denny kan dokter Denny, keren namanya. Di syuting deh. Si tukang bikin konten. Bergaya si tukang bikin konten ya. Pak Nuri di atas menggerek nih. Orang di kampung gerek airnya gerek batu di ibu kota piye toh. Tuh. Manual nih. Aduh. Hebat. Aduh, maaf ya, telepon saya udah tidur. Habis capean nggak dengar teleponmu datang. Iya, di samping tadi ada mobil. Jadi udah dari sini aja lah katanya gitu, ya udah. Mobil nggak bisa masuk. Kayunya kayak gitu nggak bisa dipakai, Bu. Itu kayu gabuk. Kayu gabuk itu yang ada gimana? Yang bekas Tata tuh yang di pinggir-pinggiran ini masih ada nggak? Enggak ada lagi. Nggak ada lagi, Nggak udah ada dibuang lagi. Iya. Cuma itu yang tinggal lagi, lindanya kecil-kecil. Kecil-kecil. Kan bekas Tata di pinggir-pinggir ini panjang-panjang tuh. Terus kan dia mau apa namanya triplex multiplex kan. Nah, Sepanjang apa? Tebel. dan kemarin kan Tata lagi bikin ini kan pinggirannya pakaian papan multiplex. Tapi nggak lebar gitu, nggak lebar. Kecil. Iya. Oh gitu. Nantilah dicari lagi ya. Barangkali masih ada. Iya. 2 biji aja. Iya. Alas kaki. Iya. Soalnya kan karena terimpit-impit sama apa namanya itu barang-barangnya. Coba aja mana tahu ada di bawah nanti ya. Ada di bawah. Mana tahu. Kalau mereka Belum diturunin, masih di atas yang lagi. enggak, maksudnya kan ini barang-barang, terus kan di bawah terimpit gitu loh. Iya. Selip-selip. Iya, keselip-selip. Yang ini kenaknya. Iya, ini kan anaknya. Tukangnya ya udah ada umur gitu. Iya, Oh ya mudahan ini. masih muda. Iya, masih muda. Ini
jadi dibangun, Bu. Hah? Jadi dibangun. Enggak, cuma bikin atapnya aja, atapnya. Atap sama dinding-dindingnya dong. Iya, itu doang. Dindingnya, Iya, dindingnya. itu aja. Ha, iya. Jadi nggak air tuh benar-benar nggak ada lagi ke bawah gitu loh, ya kan? Oh iya, dijaga ya. Mm-mm. Tapi atasnya bajaringan. Terus atasnya lagi apa? Iya, ya bajaringan aja. Cuma udah selesai ada bajaringan. Oh, nggak ada itunya, gentengnya. Oh, gentengnya nggak, gentengnya nanti dipakai nih untuk entah apa-apa lah di atas. Mau beli gentengku? Mau? Buat apa saya? Mana tahu? Ya. Tuh yang punya yang butuh genteng Bu Hadi. Bu Hadi kan sama gentengnya sama ini. Iya ya, kalau dia mau ya. Soalnya berlebih juga itu genteng. Paling-paling banyak soalnya kan satu atap yang ke belakang itu tuh setengahnya kan. Oh, Iya. itu berat tuh kalau genteng beton dia. Iya. Kita mau bikin apa nanti di situ? Ya. Ini aja kira-kira berapa biaya bahan-bahan Oh, puluhan juga ya. bisa jadi 20-an mungkin ada juga itu. Iya kan. Sama besinya kan, bisa apanya? Bajanya. Oh ini Iya. bukan ya. Daripada pusing saya memikirkan tiap hujan bocor ya kan. Orang di bawah kan nggak enak kita. Airnya sampai ke bawah, kontrak bawah kan nggak enak kan. 30 Nah, saya cukup katanya, cukup. ya udah perkirakan gitu kita tuh. Ya, mungkin nggak sampai segitu, nggak sampai saya rasa. Ini apa ini hebel ini satunya berapa ya sekarang? Ada bonnya tuh lupa saya di mana nanti lah. Dulu sih 10.000. Iya. Jadi kan untuk tiang-tiangnya ini kan. Iya. Tapi yang sampingnya itu pakai bata merah ya. Iya, bata merah sampingnya. Yang nggak usah tinggi-tinggi amat lah. Terus disambung ini hebel. Iya, itu doang cuman. Rencana mau bikin kamar yang belum ada duitnya. Banyak nanti kalau bikin kamar itu kan. Iya, banyak tuh. Tapi di hebel juga mesti diplester kan? Iya dong, iyalah makanya pasir nanti sama semen, ya kan? Haruslah. Kalau nggak mana kuat nanti kalau dia pakai baja ringan kan? Iya. Angin kencang datang, pecah-pecah dia segala kan harus semen. Itu Semennya lain ya, pakai semen itu ya, semen UI ya. iya semen khusus untuk apa namanya tuh? Hebel. Kalau Tata kan nggak pakai gituan. Ya. Iya, pakai apa aja dia. Semen biasa. Ini loh bangunan proyek saya nih tingkat 3 ini. Rumah ini. Tadinya tuh waktu suami saya masih ada, baru sampai 1 tingkat ya di bawah ya. Kemudian karena suami saya itu udah mulai kurang sehat setelah pensiun, saya minta izin gimana kalau rumah ini saya tingkatin jadi ke atas gitu untuk bikin kosan ya. Waktu itu silakan aja katanya gitu ya, karena saya pikir-pikir waduh kalau pensiun ini, saya pensiun, suami pensiun, cukup nggak ya namanya tinggal di kota Jakarta ya, harus bayar ini bayar itu, aduh gimana nih, saya pikir-pikir. Dia aja agak ini juga dia mikirkannya, wah kalau saya pensiun istri saya cuman pensiunan dengan pensiunan segini di Jakarta apa bisa hidup begitu, nggak tahu karena itu dia sakit mungkin ya. Sementara saya suruh dia kuliah di UNJ untuk S2-nya kan belum sempat diambil gitu. Udah selesai teori dengan nilai yang paling bagus sekali. Kalau dilihat dia kayaknya cum laude tuh. Nilai dia selalu A melulu kan. Nggak taunya malah nggak panjang umurnya, Tuhan lebih apa ya gitu ya, sudah berkehendak gitu. Jadi suami saya tuh dead gitu ya. Terus dia dead, alhamdulillah. Rumah yang saya minta izin itu di tingkat 2 selesai. Kemudian saya cari anak-anak kos
ya untuk dapat tambahan gitu. Jadi saya tinggalnya di tingkat 2, ambil satu kamar gitu. Terus yang di bawah bisa dong saya kontrakin supaya lumayan dapat rezeki gitu ya. Alhamdulillah, Allah tuh maha penolong. Ada aja yang nyewa gitu. Tingkat 2 juga gitu, ada aja anak kosnya. Walaupun pandemi begitu, mereka nggak ada yang kabur gitu. Walaupun mereka berhenti kerja gitu ya, resign gitu dari kerjaan karena nggak sanggup perusahaannya menggaji ya. Terus, oh, gimana nih Bu, saya udah nggak kerja lagi. Udah, kalau nggak kerja yang nggak usah bayar. Saya betul tulus aja gitu. Yang penting mereka makan sendiri, nggak bayar juga nggak apa-apa, numpang tidur biar gitu. Tapi alhamdulillah baru dia 3 bulan aja nganggur. Bu, saya dipanggil lagi kembali kerja, alhamdulillah. Kemudian di apa, nanti yang nggak saya bayar kosannya saya bayar, saya angsur ya Bu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada ya alhamdulillah, cuman gitu aja. Alhamdulillah diangsur-angsurnya berapa bulan gitu terbayar juga gitu ya. Nah, alhamdulillah lah ada rezeki gitu ya. Nah, sekarang saya ngumpulin ada duit. Jadi yang tingkat 3 ini kan belum dicor gitu. Waktu itu saya cornya baru setengah gitu ya. Cornya setengah aja lantainya nih, kena nggak cukup dana ke belakang. Padahal udah diurus sih izin bangunnya waktu itu ya. Kita bangun tapi nggak cukup dana ya, terhenti gitu. Nah sekarang alhamdulillah, karena rumah ini belum dicor gitu yang setengahnya. Kalau hujan lebat ya Allah, itu benar-benar airnya merembes tuh sampai masuk ke kamar anak kos di tingkat 2 itu, dan tingkat 1 ke bawah gitu. Tempat tidurnya habis gitu, kena lah semuanya gitu, pada basah. Kasihan mereka, woi Bu, ini gimana nih, udah kebanjiran gini. Aduh, saya jadi kebingungan gitu, gimana ya, kasihan gitu ya. Saya mikir-mikir, kalaulah kabur ini anak kosan saya tuh sama apa namanya, sama orang yang nyewa di bawah itu, aduh, hilang dong rezekinya gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka sabar loh. Nggak tahu karena ini mungkin aset peninggalan suami yang memang betul-betul dicari dengan kejujuran ya, dengan hasil keringatnya puluhan tahun bekerja ya di hutan Riau, di Pekanbaru sana ya, di perusahaan minyak Caltex yang sekarang udah nggak ada lagi, udah gulung tikar, udah nggak ada lagi namanya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya yang tingkat 3 ini sekarang saya ini, karena mereka udah jerit-jerit tuh banjir Ibu. Aduh, saya setiap hujan deg-degan, gimana kalau banjir lagi, kasurnya basah semua, ngangkatnya juga susah kan, namanya spring bed ya kan, berat ya, nggak bisa diangkat tuh tempat tidurnya. Jadi akhirnya saya panggil tukang loh, nih lagi pasir nih, gini genteng nih lagi berantakan berantakan nih, genteng-gentengnya udah genteng udah tua ya, udah lama sekali ini, memang sudah wajar, memang harus direnov ini rumahnya. Jadi alhamdulillah, yang penting walaupun kecil gitu ya rumah ini. Waktu itu cuman ukuran tanahnya nih ya ada 104 gitu ya kalau nggak salah ya, 100 meter. Kemudian udah tinggal diukur ulang, udah tinggal 100 meter hilang, nggak tahu 4 meter lagi kemana gitu kalau di suratnya gitu ya. Jadi kata BPN ini udah hilang 4 meter. Oh gini tuh Pak, saya bilang kan, waktu saya bangun rumah ini kan, dulu nih rumahnya pondok-pondok gitu ya, orang kedesak ngejual gitu. Jadi terpaksa dibongkar habis rumah itu, kita mulai dari fondasi gitu membangunnya gitu ya. Jadi saya bilang sama tukang, kalau bangun rumah ini nanti yang kiri kanan dikasih space ya, 2 meter begitu. Jadi supaya maksudnya nanti bikin jendela kan udaranya bisa masuk ya, dari kiri dari kanan gitu ya.
jadi lebih sehat. Kemudian nanti kita bisa jalan dari samping gitu ya. Tapi saya lupa kalau bangunan saya itu sudah dikurangin dari kiri kanan. Saya lupa, benar-benar lupa, nggak ingat. Jadi setelah sekarang ini dibilang sama orang BPN, ini kenapa kok udah jadi 100 meter, udah hilang 4 meter katanya. Ini harus diukur ulang lagi katanya kalau mau ngurus. Sekarang kan urusnya kan hak guna bangun lagi ya, nanti baru hak milik gitu. Alhamdulillah sudah pemerintahannya si Jokowi ini kita ada kemudahan ya, dikasih. Kemarin katanya kalau ukuran tanahnya itu cuman 100 meteran gitu, cuman sampai apa ya, hak pakai gitu ya. Aduh, sedih saya rasanya, makanya nggak terbengkalai gitu ya. Tapi ternyata sekarang nggak tahu kenapa peraturan berubah, sudah bisa jadi hak milik. Makanya saya alhamdulillah cepat-cepat saya urus lagi sekarang ini supaya dapat surat sertifikatnya ya untuk rumah ini. Jadi suami saya itu pensiun, dari kita cuma bisa beli rumah ini dari uang pensiunnya, dengan tugasnya 34 tahun dia bekerja di perusahaan minyak ya. Alhamdulillah kalau bulan ke bulan nggak bisa karena nyekolahin anak lagi ya, belum tentu lagi kita bisa membeli rumah ya. Tapi waktu anak saya kuliah di Trisakti waktu itu, karena dia selalu nyewa pindah ya kemana-mana gitu, kasihan sekali ya, nggak boleh masuk ke rumah kosannya gitu. Jadi saya itu berikhtiar, aduh ada uang tabungan cuma berapa ya waktu itu ya, ada uang 90 juta, apa bisa dapat rumah dengan harga 90 juta di kota besar Jakarta begini. Jadi saya minta tolong tuh sama ada saudara sepupu saya di Tomang, tolong tarikan yang ada rumah, nggak biarpun kecil nggak masalah gitu. Yang penting kalau mamanya datang ke Jakarta dari sekolah gitu, libur sekolah, kan saya guru ya di SMA 1 Pekanbaru. Jadi saya nggak perlu ke rumah kosan anak saya, kena rumah kosan nggak bisa nginap kan, nggak boleh sama ibu kosnya. Jadi akhirnya dicari dapatlah rumah ini yang diselipi sekarang ini, kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah kita pandai mendesainnya, jadi kelihatannya seperti besar gitu, padahal kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah sekarang ini udah kerja dia selama berapa nih, seminggu ya. Ini baru aja ini yang bikin kerjakan ini ya. Jadi kemarin itu pembuangan airnya nggak beres, dan sekarang udah ada lubang pembuangan pakai paralon segala itu. Terus ini nanti saya mau bikin di atap aja langsung pakai ini baja ringan nanti di atasnya, cuma harus dikasih tiang-tiang dong, tiang besi ya. Ada berapa bikin tiang besi. Kemudian ini juga kalau tangga turun ke bawah ini kan nggak rapi ya, asal disambung-sambung aja begitu. Nanti itu bisa di atap langsung gitu ya. Jadi sehingga alhamdulillah lah rumahnya nggak bocor lagi. Alhamdulillah, senang. Sekarang tukangnya lagi libur ini, hari Minggu, biasalah guys. Namanya tukang juga dia pengen dong ngumpul sama anak dan keluarganya kan. Ibu saya mau perayaan hari ini ya katanya gitu. Udah ngambil apa gajinya per hari kan kemarin. Aduh, begitu dia dapat uang gitu senang banget. Terus katanya harus pergi hari ini jalan-jalan sama istri sama anaknya. Borong dong, saya bilang gitu kan. Ya begitulah ya, namanya kita sayang keluarga ya. Begitu dapat rezeki, rasanya si bapak tuh pengen nyenangin anak sama istrinya dong. Ya pergilah ya yang sesuai dengan kemampuannya begitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, nanti kita lanjut lagi nengok bangunan saya ini masih, aduh, membawa pasir aja ke atas. Saya khawatirnya kan kalau di jalan itu kan mengganggu lalu lintas gitu ya. Jadi harus mau pergi ke samping kan nggak ada lagi space kosong. Ya minta tolong sama sebelah, kayaknya orangnya keberatan gitu ya, mungkin
takut kotor ya rumahnya. Walaupun kita nanti suruh aja tukang bersihnya, tapi ya mengganggu ya, nggak apa-apa. Kita terpaksa aja dari jalan bersara aja gitu. Kita masukkan materialnya ke atas gitu. Yang penting jangan mengganggu lalu lintas deh, kasihan. Gitu ya. Alhamdulillah ya. Sampai ketemu ya. Nanti laporan berikut. Sampai ketemu lagi gitu ya. Nanti sambung lagi. Udah panas karena saya masih berantakan. Dimana-mana kan hari libur nih, jadi santai, benar-benar santai ya. Jangan lupa ya like, subscribe ya, di share dong. Makasih, bye bye, bye bye, bye bye.